Ternyata bus yang ditumpangi oleh siswa SMK Lingga Depok yang kemarin kecelakaan itu tidak memiliki izin angkutan loh guys. Kok bisa? Hola netizen yang tercinta. Sopir bus rombongan SMK Lingga Kencana Depok, Sadira, mengakui telah mengetahui kondisi rem sempat bermasalah sebelum insiden kecelakaan maut di Ciater, Subang, Jawa Barat. Sadira mengatakan rem bus telah diperbaiki oleh montir sebelum akhirnya memutuskan kembali melanjutkan perjalanan. Lebih lanjut, Sadira mengaku telah memiliki rencana lain jika kondisi kendaraan memburuk. Dia mengatakan akan memindahkan penumpang ke kendaraan lain. Sebagaimana diketahui, kecelakaan ini terjadi pada Sabtu 11 Mei 2024. Kejadian terjadi di Ciater, Subang, Jawa Barat. Peristiwa itu melibatkan 5 kendaraan, yakni bus Trans Putra Fajar, mobil Daihatsu Veroja, serta 3 motor. Sebanyak 11 orang menjadi korban jiwa dalam insiden ini. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Padahal semalam masih berjumlah 9 orang untuk yang meninggal. Ternyata kali ini sudah bertambah menjadi 11 orang yang meninggal. Bahkan mayoritas korban meninggal kondisinya meninggal di tempat. Korban luka-luka juga bertambah. Namun semoga tidak lagi bertambah baik yang meninggal maupun yang luka-luka kawan. Ada cukup banyak PO yang tidak pernah belajar dari kondisi yang sudah pernah terjadi, yang notabene adalah kecelakaan. Selalu saja ada faktor human error dan faktor teknis. Kondisi ban yang gundul, tidak ada checking berkala pada mesin, bahkan lampu mati, bodi rapuh dan semacamnya. Seolah-olah ada pembiaran yang disengaja, entah terkait dengan kos dan lain sebagainya. Namun sayangnya alih-alih menghemat kos, ujungnya harus membayar harga yang lebih mahal, yaitu nyawa manusia. Semoga yang meninggal husnul khotimah, keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan ketabahan. Untuk korban luka-luka, semoga lekas sembuh, lekas pulih dan mampu beraktivitas kembali secara normal. Amin ya rabbal alamin. Saya semalam masih berjumlah 9 orang untuk yang meninggal. Ternyata kini bertambah menjadi 11 orang kawan. Mudah-mudahan tidak kembali bertambah. Begitupun korban luka-luka mudah-mudahan tidak bertambah kawan. Amin amin. Bahkan menurut informasi, untuk korban meninggal kebanyakan meninggal di tempat kawan. Mudah-mudahan kejadian kali ini adalah kejadian terakhir kawan. Tidak ada lagi korban kecelakaan yang berawal dari study tour. Mudah-mudahan tidak kembali berulang kawan. Ternyata bus yang ditumpangi oleh siswa SMK Lingga Depok yang kemarin kecelakaan itu tidak memiliki izin angkutan loh guys. Kok bisa? Pada Sabtu tanggal 11 Mei kemarin, tepatnya pukul 18:45 terjadi kecelakaan maut berlokasi di jalur wisata Ciater, Subang. Jadi si bus wisata ini dari Bandung menuju Subang guys. Kecelakaan maut tersebut menyebabkan bus pariwisata tersebut terguling dan menabrak 3 motor di bahu jalan serta memakan korban sebanyak 11 siswa tewas dan 32 siswa lainnya selamat namun luka-luka guys. Dan penyebab terjadinya kecelakaan maut ini adalah karena rem bus tersebut blong, ia tidak berfungsi. Kalau kayak gini siapa yang bisa disalahkan guys? Sumpah gue pernah mengalami yang namanya mobil yang gue naiki itu remnya blong dan iya gue hampir meningsoy guys. Pas gue tanya sama pacar gue, karena pacar gue saat itu yang mengendarai mobilnya, dia bilang iya karena aku lupa ngecek si bagian remnya. Jadi dia pas ketika kita mau jalan-jalan dia cuma ngecek bagian mesinnya dan bagian rodanya, tapi dia lupa ngecek yang namanya bagian remnya. Artinya apa itu? Itu adalah keteledoran manusia. Gue yakin sebelum apalagi sesudah kejadian ini banyak banget orang tua yang worry kalau anaknya ikut study tour naik bus keluar kota dengan teman-temannya. Iya, karena kenapa? Iya takut kejadian hal kayak gini tuh terjadi gitu guys. Gue nggak ngerti ya kenapa sekolahan ini tuh kayak rulesnya tuh kalau misalkan lo nggak ikut, kalau zaman gue dulu ya kalau lo nggak ikut lo dikasih tugas gitu. Kalau sekarang enggak, lo ikut atau nggak ikut tetap bayar ya, pilihannya mendingan ikut dan
bayar gitu kan. Gue ada lihat satu video ibu marah-marah. Jadi dia itu salah satu ibu angkat dari murid SMK tersebut. Dia bilang lah sebelum berangkat, gue udah bayar mahal, pokoknya gue nggak mau tahu anak kita semua itu harus selamat sampai tujuan. Lo harus ngecek itu busnya layak atau enggak ya, karena apa? Dia takutlah hal seperti ini terjadi kepada anak dia gitu kan. Dan ternyata bener aja, bus tersebut tidak memiliki izin angkut serta uji care-nya itu sudah kadaluarsa dari tahun 2023 bulan Desember. Nah, ibu, bapak guru, emang yang kayak gitu-gitu nggak dicek? Ibu, apa bapak ibu guru cuman melihatnya yang penting nih busnya murah? Apa seperti itu? Semoga tidak seperti itu ya. Apa gue nggak tega banget, sedih banget ngeliat video-video yang beredar beberapa ambulan ngejemput korban kecelakaan yang 11 orang itu dari Bandung ke Depok dan disambut oleh tangisan keluarga. Tolong bapak ya yang wawancarain salah satu korban, mukanya masih berdarah-berdarah, bisa nggak pak dilapin dulu darahnya baru diwawancara dan dimintain kesaksian pak? Itu anak kayaknya nyeritainnya sampai begeter pak saking traumanya. Pertama tentunya saya juga menyampaikan duka cita dan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya pada seluruh keluarga korban. Semoga mereka yang menjadi korban meninggal husnul khotimah dan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk yang luka-luka, semoga lekas diberi kesembuhan dan pulih sehat seperti sedia kala. Kejadian kecelakaan rombongan studi tur siswa ini mungkin sudah sering kali terjadi ya. Banyak yang berkomentar menyalahkan pihak I.O, ada juga yang memandang sekolah juga sangat layak bertanggung jawab terkait kejadian kecelakaan tersebut. Oke, di sini saya akan berada di tengah ya dan berusaha netral. Dan sebelum saya panjang lebar ngomong, maka saya tegaskan bahwa semua pihak harus ikut bertanggung jawab. Baik sekolah, dinas pendidikan, kemudian I.O-nya juga. Tapi begini, kasus kecelakaan bis rombongan studi tur sekolah itu sepertinya menjadi sebuah fenomena yang dari tahun ke tahun pasti ada. Di tahun 2023 kemarin ada kecelakaan bus rombongan SMA Negeri 1 Sidoarjo di Tol Ngawi Solo. Kemudian ada juga kecelakaan rombongan SMP Negeri 2 Gebog. Ada juga kecelakaan bus rombongan SMKN 1 Kota Cirebon. Dan masih banyak lagi kasus-kasus yang lain. Kenapa ini saya sebut sebagai sebuah fenomena yang saya pikir memang harus mulai ditanggapi secara serius oleh semua pihak. Sebuah kegiatan studi tour membawa rombongan siswa berangkat dari sekolah menuju ke lokasi tertentu. Ini tentu kaitannya dengan transportasi. Transportasi ini biasanya melibatkan I.O. agar kerja para guru pendamping ini lebih mudah, hingga para guru ini tak lagi mengurusi masalah konsumsi, tiketing lokasi wisata, penginapan, dan lain sebagainya. Ada satu faktor yang lebih penting lagi dari sisi transportasi ini, yaitu keamanan. Bagaimana sebuah I.O bisa menjamin keamanan bagi mereka, para siswa, dan guru pendampingnya. Event organizer ini biasanya mempunyai tarif yang berbeda-beda, dan ingat, tujuan utama I.O ini kan yang pasti itu cuan. Gak mungkin mereka nggak menomorsatukan cuan. Gak mungkin mereka mau merugi, ya kan? Nah, disinilah nanti karena faktor cuan, maka faktor keamanan akhirnya bisa dinomorduakan. Kenapa bisa begitu? Ini maaf ya kalau seandainya apa yang saya sampaikan mungkin kurang mengenakan bagi beberapa pihak. Jadi sudah menjadi sebuah rahasia umum ya, mungkin ada beberapa pihak sekolah, walau tidak semuanya ya, yang kadang menginginkan harga yang semurah-murahnya tetapi meminta fasilitas yang sebaik-baiknya. Ya, dalam konteks kita sebagai konsumen yaitu wajar-wajar saja. Terus belum lagi nanti tiket gratis untuk guru pendamping plus sangu misalnya, atau mungkin ada juga permintaan cashback untuk sekolah. Nah, di sisi lain I.O itu sendiri pasti tetap juga yang terpenting adalah cuan. Kalau sudah dipepet seperti itu, dapat cuannya dari mana? Bisa dari konsumsi yang dikurangi, biaya penginapan yang dipotong, atau cari bis yang harga sewanya lebih murah. Nah, ini yang saya sebut terakhir, bis yang lebih murah tentu saja akan sangat berpengaruh ke sektor keamanan. Bayangkan saja, bis yang lebih murah ya tentu saja bis yang umurnya lebih tua, perawatannya yang kurang, bahkan bisa saja bis ini tidak berizin atau uji berkalanya juga sudah kadaluarsa.
Nah, kalau dirunut sampai di sini, coba siapa yang salah? Semuanya salah. Sekolah salah, I.O. salah. Saran saya untuk kegiatan-kegiatan sekolah yang kayak studi tour, wisata, dan lain-lain, faktor keamanan adalah yang utama. Di sini harga juga akan berpengaruh. Harus ada standar khusus, I.O. juga harus ada standar khusus. Jangan hanya yang penting cuan, terus mengabaikan faktor keamanan. Kalau memang budget yang disampaikan sekolah nggak memenuhi standar keamanan dari I.O., ya udah tolak aja. Jangan memaksakan untuk diterima dengan konsekuensi seperti tadi itu. Pihak sekolah juga harus mengerti, jangan memaksa I.O. untuk memberikan harga murah dengan fasilitas plus-plus tadi. Nah, kedepannya kalau memang nggak penting-penting banget ya, nggak usah deh kegiatan studi tour kayak gitu.